Ya, selamat ketemu lagi dengan kami, King Nyoman IS, YouTuber spesialis pembuat soal matematika dan saya di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal fisika ya. Materi pokoknya adalah rotasi benda tegar. Oke, langsung saja kita lihat bersama-sama soalnya. Saya akan share screen untuk kita supaya bisa kita gunakan belajar bersama-sama. Ya, saya bisa share screen-nya. Ya, sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10 min 3 kilogram meter pangkat 2 dan kecepatan awal 5 radian per second. Ini kecepatan sudutnya karena satuannya 5 radian per second. Oke, agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah berapa? Ya, kita bisa lanjut. Nah, kita lanjut ya. Saya akan share screen dan ini kita bisa ulang tadi ya. Nomor 10, sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter pangkat 2 dan kecepatan sudut awal 5 radian per second. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 sekon, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah berapa Newton meter. Nah, ini ada pilihan gandanya 2,5 kali 10 min 4, bagian B 7,5 kali 10 min 4, dan C 5,0 kali 10 min 3, D 7,5 kali 10 min 3, E 2,5 kali 10 minus 2. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita menekan tombol like, subscribe, post, and share, tekan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda duluan yang tahu. Asik. Ya, dari soal kita bisa ketahui bahwa momen inersianya adalah 2,5 kali 10 minus 3 ya ini. Ini yang warna coklat itu momen inersia, simbolnya adalah I. Jadi I-nya 2,5 kali 10 min 3. Lanjut, kecepatan sudut awal 5 radian per second, berarti itu omega 0 ya, 5 radian per second. Ini dia. Kecepatan sudut awal 5 radian per second atau W0 5 per second. Selanjutnya benda itu berhenti ya. Kalimat berikutnya, benda itu berhenti, maka kecepatan akhir sudutnya itu with omega t itu 0 radian per second. Waktunya 2,5 secondnya sebelum berhenti ini. Berhenti dalam waktu 2,5 second. Itu T. T-nya 2,5. Tanya adalah besar momen gaya atau momen torsi, itu simbolkan dengan simbol tau ya. Ini dia. Tanya adalah momen gaya atau tau. Penyelesaian rumus kecepatan sudut sesaat ini omega t dengan omega 0 ditambah alfa kali t ya. Jadi omega t itu kecepatan akhir itu 0, omega awal kecepatan awal 5 ditambah alfa dikali t-nya 2,5 second, dikalikan jadi minus 5 dengan 2,5 alfa. Alfa sendiri berarti min 5 bagi 2,5 itu adalah minus 2. Itu ya, jadi alfanya adalah minus 2 radian per second kuadrat. Cakep. Nah, karena alfa harus positif, maka alfanya adalah 2 radian per second. Ini maksudnya percepatan sudutnya itu berbeda arah dengan arah benda awalnya, atau arah benda semula. Itu maksudnya. Ya, jadi alfanya adalah 2 radian per second atau percepatan sudutnya 2 radian per second kuadrat. Nah, rumus momen gaya atau momen torsi adalah tau sama dengan I dikali dengan alfa. I itu inersia dan alfa adalah percepatan sudut. Jadi masukkan saja ya, 2,5 kali 10 min 3 dikali dengan 2. 2,5 kali 2 adalah 5 kali 10 minus 3. 5 kali 10 pangkat minus 3 ya, Newton meter. Inilah momen gayanya. Jadi besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah 5
kali 10 pangkat min 3 Newton per meter. Cakep. Selanjutnya kita bahas nomor 11 ya. Ya. Sebuah benda berotasi dengan momen inersia 26,5 kali 10 min 3 kg meter pangkat 2 dan kecepatan awal 8 radian per second. Agar benda itu berhenti dalam waktu 4 second, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah berapa Newton meter. Ya, dari soal kita bisa ketahui bahwa momen inersianya itu 6,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini kita bisa berikan dia warna coklat, momen inersia. Oke. Berarti I-nya 6,5 kali 10 pangkat min 3 kg meter pangkat 2. Lalu kecepatan awal. Kecepatan awal 8 radian per second. Berarti itu, ini kayaknya kecepatan sudut ya. Sudut awalnya itu bersirat itu. Kecepatan sudut awal berarti omega 0-nya itu 8 radian per second ya. Kecepatan sudut awal itu 8 radian per second, berarti omega 0-nya sama dengan 8 radian per second. Terus dia bilang lagi agar benda itu berhenti. Jadi benda itu berhenti. Berarti kecepatan akhir itu ya. Kecepatan akhir berarti omega T itu 0 radian per second ya. Nol ya itu ya. Omega T sama 0 radian per second. Karena benda itu berhenti. Berarti kecepatan sudut akhirnya itu sama dengan 0 radian per second. Dia bilang lagi dalam waktu 4 second. Berarti ini adalah nilai T-nya ya. T-nya adalah 4 second. Oke, waktunya 4 second atau T-nya 4 second. Nah, yang ditanya adalah besar momen gaya. Atau ditanya tahu atau momen torsi, itu yang ditanyakan ya. Begitu dia. Momen gaya atau tahu. Kita cari pengertiannya. Rumus kecepatan sudut sesat itu omega T sama omega 0 ditambah alfa kali T. Selanjutnya omega T itu 0 ya, karena kecepatan akhir sama dengan 0. Omega 0 itu 8. Kecepatan awalnya, dan alfa dikali 4 karena waktunya adalah 4 second. 4 kali alfa. 4 alfa sama dengan minus 8 ya. Alfa sendiri min 8 bagi 4. Jadi min 8 bagi 4 maka alfanya sama dengan 2 min 2 radian per second kuadrat. Karena alfa harus positif ya, maka alfa sama dengan 2 radian per second kuadrat. Nah, rumus momen gaya atau tahu sama dengan I dikali dengan alfa. Momen gayanya yang ditanya ya, jadi I-nya itu kita ganti dengan 6,5 kali 10 min 3 I-nya, dan kecepatan sudutnya itu tadi adalah 2 radian per second ya, jadi 6,5 kali 10 pangkat min 3 kali 2, 6,5 kali 2 adalah 13 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Itulah besar momen gaya atau taunya. Jadi besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah 13 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Ya. Nah, kita bahas lagi nomor 12. Masih bisa kan? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita menekan tombol like, subscribe, post and share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda duluan yang tahu. Nomor 12 ya, sebuah bola pejal yang diameternya 20 cm berotasi dengan poros yang melalui pusat bola. Bola memiliki persamaan kecepatan sudut omega sama dengan 10 tambah 25 T radian per second.
dengan T dalam second. Jika massa bola 4 kg, maka momen gaya yang bekerja pada bola adalah berapa Newton meter? Pilihannya 0,2, 0,8, 0,4, 1,6, dan 0,65 Newton meter. Mari kita bahas bersama-sama. Dari soal diketahui diameternya adalah 20 cm, berarti ini D ya. Diameter itu D, maka jari-jarinya itu 1/2 dikali 20. Atau kita bisa tulis sini, R-nya sama dengan 1/2 dikali 20. Sama dengan 10 cm. Itulah nilai R-nya. 10 cm dirubah ke meter, maka 10 bagi 100 itu 0,1 meter. Itulah jari-jari R-nya. Kalimat berikutnya ada dibilang kecepatan sudut omeganya ini ya. Kalimat berikutnya ini 10 tambah 25 T radian per second. Gitu kan? Oke. Berarti omeganya 10 tambah 25 T radian per second. Selanjutnya dengan T dalam second, jika massa itu berarti M-nya 4 kg. Ini kecepatan sudutnya. Nah, atau kita bisa cari dulu percepatan sudutnya tadi massa itu M ya. Nah, dari kecepatan sudut omega itu 10 tambah 25 T, kita mau cari percepatan sudut atau alfanya. Percepatan sudut adalah turunan pertama dari kecepatan sudut dari omega sama dengan 10 tambah 25 T. Jadi percepatan sudut atau alfa sama dengan rumusnya itu d omega dt diturunkan terhadap T. Jadi kita tinggal cari turunan dari 10 tambah 25 T ya. Ini. Turunan dari 10 itu 0 dan turunan dari 25 T adalah 25. Jadi percepatan sudutnya atau alfanya itu 25 radian per second kuadrat. Begitu. Ya, jadi alfanya sudah ada, R-nya juga sudah ada. Terus diketahui dari soal ini massa 4 kg ya, massa. Nah, ini massanya 4 kg. Terus dia bilang bola pejal itu memiliki rumus momen inersia yaitu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Bola pejal is 25 meter. 2/5 ya seperti itu. I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Massa bola 4 kg yang ditanya adalah apa yang ditanya ini? Yang ditanya adalah momen gaya. Momen gaya. Momen gaya, berarti momen gaya, berarti tahu yang ditanya ya. Tanya adalah tahu, berarti rumus momen gaya, tahu sama dengan I dikali alfa. I momen inersia dan alfa adalah percepatan sudut yang tadi 25 radian per second kuadrat ini. Tinggal masukkan saja I-nya momen inersianya itu 2/5 mr kuadrat. Dikali alfanya 25 ya. Jadi ini 2/5 mr kuadrat dikali dengan alfa. M-nya 4 kilo, R-nya adalah 0,1 pangkat 2 ya, karena R kuadrat. Dikali dengan alfanya itu 25. Dikalikan, hasilnya 0,4 Newton meter. Ya. Ini dikali semua, 2/5 kali 4 kali 0,1 kuadrat dikali dengan 25, 0,4 Newton meter. Jadi, momen gaya yang bekerja pada bola adalah 0,4 Newton meter. Ya, saya rasa cukup pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan salam sukses selalu, selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Asik. Saya tutup ya. Terima kasih dan selamat